Kita mau berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk di siang hari ini ketemu lagi sama setiap Bapak Ibu atau teman-teman semua yang ada di live TikTok. Kami mau renungin firman Tuhan, kami mau belajar untuk lebih lagi kenal Tuhan. Bukan cuma kenal Tuhan di hari Minggu doang, tapi kami sadar kami perlu Tuhan setiap hari, bahkan setiap saat. Tuhan, ada begitu banyak hal yang mendistract kami, fokus kami dari Tuhan. Itu sebabnya ketika kami mulai asik dengan dunia kami mulai asik dengan dunia sekitar kami jadi lemah lagi, kami jadi goyah lagi, kami jadi hilang arah lagi. Itu sebabnya kami perlu banget Tuhan jadi dasar hidup kami, Tuhan jadi pegangan hidup kami, sehingga kemanapun Tuhan utus kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami tetap bisa kuat karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Jadi hari ini Tuhan, aku percaya bahwa Engkau yang akan berbicara kepada masing-masing pribadi, Roh-Mu yang akan menguatkan, Roh-Mu yang akan memberikan penghiburan bagi setiap orang. Karena aku percaya Tuhan bahwa aku ini terbatas, tapi aku percaya Roh-Mu tidak terbatas yang akan bisa memulihkan, menjamah, dan menguatkan setiap jiwa-jiwa yang ada di laptop ini. Aku berdoa Engkau yang menghancurkan, mematahkan setiap roh-roh jahat Tuhan yang berencana untuk tidak memuliakan Engkau, yang berencana untuk membatasi pekerjaan-Mu. Aku percaya bahwa Roh-Mu ada di tengah-tengah kami dan Roh-Mu lebih besar daripada apapun. Sehingga hari ini fokusnya adalah untuk Tuhan, adalah untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita baca ayat yang pertama. Nah, ini sedikit clue aja. Kalau judulnya sih ya, kalau lihat judulnya, sebenarnya aku jarang merekomendasikan judulnya. Tapi judulnya hari ini tuh tentang pengkhianatan dan penangkapan Yesus. Jadi kalau kita baca kitab Yohanes, sebelum peristiwa penangkapan Tuhan Yesus, yaitu Yesus mengucapkan doa kepada Bapa sebagai Imam Besar Agung. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka, yaitu Yesus dan murid-muridnya, pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan Yesus masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus juga tahu tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Jadi tadi lagi bicara secara umum tentang Yesus dan para murid-muridnya, tapi di ayat yang kedua ini penulis tuh kayak kasih kita center gitu ya. Penulis kayak kasih kita arahan untuk coba nih fokus ke Yudas. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tentang taman itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Jadi kedatangan Yudas yang mengkhianati Yesus ke taman itu adalah karena disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan penjaga-penjaga bait Allah, membawa lentera, suluh, dan senjata. Menarik ya? Mereka datang pakai lampu, pakai suluh, ya, make sense lah ya. Tapi pakai senjata. Buat apa? Emang selama pelayanan Yesus ada membuat onar? Yesus ada menunjukkan pembelaannya menggunakan kejahatan? Kan enggak ya? Tapi kenapa pakai senjata? Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, orang-orang yang mencari Yesus, "Siapakah yang kamu cari?" Oh, jadi orang-orang para penjaga bait Allah itu gak tahu Yesus itu bentuknya seperti apa. Karena Yesus tanya, "Siapa yang kamu cari?" Dan dijawab oleh mereka di ayat yang kelima, jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika Yesus mendengar bahwa orang-orang itu mencari Yesus dari Nazaret, Yesus bilang, "Akulah dia." Dan Yudas di situ tuh yang mengkhianati Yesus juga berdiri bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia." Nah, ini ada yang menarik.
Di Yohanes 18 ayat 6 ini, tertulis ketika Yesus berkata kepada orang-orang yang mencari Yesus, "Akulah Dia." Yang terjadi apa? Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kenapa bisa jatuh ke tanah gitu? Aku mungkin ya pernah baca kitab Yohanes ya, tapi aku nggak pernah menyadari hal ini. Nah, ini yang aku senang, ini yang aku kagumi. Ketika kita baca firman Tuhan, kelihatannya kayak kitab yang sama, pasal yang sama, perikop yang sama, ya kan? Tapi ketika kita baca lagi tuh ada pesan yang berbeda. Kenapa kita bisa tahu hal itu gitu kan? Kenapa kita bisa, kok kita baru tahu ya ada hal ini, kok kita bisa dapetin apa? Insight, kita bisa dapetin kebenaran-kebenaran yang baru aja dinyatakan oleh Tuhan kepada kita ketika kita baca firman Tuhan. Ya karena itulah yang namanya firman hidup. Maka Yesus bertanya pula kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus untuk ketiga kalinya, telah aku katakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Jadi Yesus bilang, karena kamu cari Yesus dari Nazaret, ya udah bawa aku aja. Tapi para murid ini tinggalin aja, dibawa pergi aja, gitu ya. Maksudnya nggak usah ikut dengan Yesus. Ayat yang ke-9. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Ini sebenarnya berkaitan dengan Yohanes 17 yang kemarin kita baca. Di dalam doanya Yesus, nih mumpung masih ingat banget ya. Di dalam doanya Yesus katakan apa? Yesus sudah menjaga mereka supaya mereka tidak binasa. Mereka itu siapa? Orang yang Bapa berikan kepada Yesus, orang yang Bapa percayakan kepada Yesus untuk Yesus beritakan kebenaran tentang Bapa di sorga. Jadi perkataan Yesus sebelumnya ini tergenapi karena orang-orang yang dipercayakan Allah Bapa kepada Yesus, salah satunya adalah para muridnya, Yesus jaga supaya tidak binasa. Dan ini terjadi. Yesus katakan, ya udah kalau kamu cari aku, Yesus dari Nazaret, ambil aku aja. Para murid aku yang lainnya ini biarin aja. Biarkan mereka pergi. Ayat yang ke-10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya pada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ya, kita tahu sebelumnya bahwa Petrus pernah berkata kepada Yesus, aku berani mati demi Engkau Tuhan. Ya. Dan apa ya? Kita dari setiap tindakan Petrus ini kita bisa tahu sebenarnya kepribadian Petrus ini kayak gimana. Dia yang orangnya tuh kayaknya gampang berapi-api banget gitu ya. Seorang leader yang vokal banget, apalagi yang kalau menurut aku ekspresif banget gitu ya. Apalagi dia tuh kayaknya ya itu karena suka ngomong, suka bertindak duluan tapi kayak nggak dipikir berkali-kali dulu gitu ya. Nah, ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita melihat tokoh yang diceritakan oleh firman Tuhan, sebenarnya kita bisa melihat pribadinya. Simon Petrus ini orangnya kayak gimana sih? Simon Petrus ini orangnya yaitu vokal banget, banyak bicara, suka memimpin. Beda banget sama Andreas, sama Yohanes. Nah, itu kapan-kapan kita bahas ketika kita baca firman Tuhan. Oh, ternyata karakteristik kepribadian dari para murid-murid Yesus tuh berbeda-beda ya. Dan bagaimana akhirnya mereka melayani Tuhan dengan cara mereka, dengan pribadi mereka tuh unik-unik. Jadi Petrus seorang murid Tuhan Yesus yang lumayan paling deket ya. Karena ada 3 tuh yang paling deket dan Simon Petrus salah satunya. Dan Simon Petrus ngeliat ada orang yang cari Yesus gitu kan, mau menangkap Yesus, langsung menghunus pedang itu dan mengenai telinga dari Malkus, hamba imam besar. Dan Yesus katakan apa? Sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan
yang diberikan Bapa kepadaku. Dan nggak pakai babi bu, Petrus langsung berdiam. Dan ayat yang selanjutnya, maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga, wah ini banyak, pasukan prajurit, perwira, dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Yesus. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Nah, sebentar, ini ayatnya sederhana banget, kisah tentang penangkapan Yesus. Dan bukan hanya penangkapan Yesus, tapi juga pengkhianatan Yudas kepada Yesus. Jadi dari peristiwa penangkapan Yesus, lihat ya, Yesus tidak menghindar. Yesus sampai 3 kali nanya, kamu cari siapa? Jadi itu membuktikan bahwa Yesus menghadapi apa yang udah Bapa tentukan, apa yang menjadi kehendak Bapa, Yesus hadapin. Yesus ditangkap, ya kan? Sebenarnya Yesus bisa nggak menghindar? Kan Yesus punya kuasa. Yesus bisa minta malaikat turun. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Supaya apa? Supaya menggenapi, Yesus harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadanya. Ya, memang kita nggak, di kitab Yohanes ini tidak terlalu mendalami tentang apa yang Yesus pergumulkan di Taman Getsemani ya. Tapi ini secara singkat aja peristiwa mengenai pengkhianatan dan penangkapan Yesus. Dan Yesus pun udah tahu hal ini akan terjadi, ya, hal yang tidak enak bahkan menyakitkan ini. Gini, sebenarnya yang menyakitkan itu bagi aku ketika mendalami firman Tuhan, yang menderita itu sebenarnya bukan sakitnya daging. Oke lah, sakitnya daging itu yang kesekian. Tapi yang kita tahu bahwa yang paling menyeramkan, yang paling menakutkan, yang paling menyedihkan adalah ketika Yesus dilimpahkan murkanya Bapa. Yesus mengalami keterpisahan dengan Bapa. Yesus gak pernah loh ngalamin keterpisahan sebelumnya dengan Bapa di sorga. Karena dari mulanya Yesus adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan Allah itu bersama-sama dengan ya Allah gitu. Yesus bersama-sama dengan Allah ketika sebelum dunia ada. Dan kita tahu Allah menciptakan dunia ini melalui firman. Jadi semua yang ada di dunia ini terjadi melalui Yesus. Nggak ada yang terjadi kalau tidak ada Yesus gitu. Nah, jadi bayangin Yesus yang tidak pernah berpisah dengan Bapa di sorga, karena mereka adalah satu kesatuan. Dan untuk pertama kalinya, dan tidak akan terjadi lagi, ketika Yesus di atas kayu salib ditimpakan segala murkanya Allah, dan akhirnya Yesus mengatakan, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi karena Yesus udah ditimpa oleh murkanya Allah, Allah tuh gak bisa gitu ya untuk deket-deket sama yang namanya dosa, apalagi dengan murka sendiri gak mungkin, karena Allah adalah kudus, sempurna. Jadi Yesus sudah tahu bahwa semua hal ini akan terjadi, tetapi Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa Yesus tetap mentaati kehendak Bapa. Yesus tetap untuk menghadapi apa yang menjadi bagiannya. Yesus gak kabur, Yesus tidak menunda, nanti dulu, belum siap. Enggak, Yesus hadapin itu. Kebayang kalau misalnya Yesus karena ingin kenyamanan, Yesus karena mau menghindari dari hal-hal yang gak enak ini, akhirnya Yesus menunda peristiwa ini. Enggak. Jadi apa kita? Jadi ya itu tadi yang aku baru sampaikan, bahwa Yesus dan Bapa tuh gak pernah mengalami keterpisahan dari dulu
ya kan, dari sebelum dunia dijadikan. Tapi mengalami keterpisahan untuk waktu yang sangat sebentar ketika berada di atas kayu salib, ketika Yesus ditimpa oleh murkanya Allah. Karena ya Allah itu tidak bisa dekat, tidak bisa berdekatan dengan yang namanya dosa, yang namanya murkanya sendiri. Jadi mengalami keterpisahan sehingga Yesus mengatakan, "Bapak, ya gimana ya? Gimana ya? Mmm, itu tuh nggak bisa kita mengerti dengan secara utuh kalau menurut aku. Karena gimana ya, kalau kita misalnya mau kasih contoh, kita keterpisahan dengan orang tua gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kayak orang tua kita pergi, misalnya kerja lah, atau misalnya orang tua kita belanja lah, kan kita di rumah, keterpisahan, ya kan? Tapi kan makanya gimana kita bisa mencari sebuah ilustrasi yang tepat, yang sempurna untuk menggambarkan ilustrasi ini, karena tidak ada ilustrasi yang komplit yang kita bisa lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau gimana ya, ada sosok pribadi yang dari dulu, dari sebelum dunia dijadikan, dia udah bersatu, nggak bisa terlepaskan, dia kekal, terus tiba-tiba terpisah. Nah, itu kita nggak bisa cari contohnya, karena sekitar kita itu nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada pribadi yang pernah bersatu, ya kan, terus tiba-tiba terpisah gitu aja, dari dulu nggak ada contoh yang sempurna. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang contoh ilustrasi di sekitar kita, aku belum menemukan, tapi siapa tahu mungkin kita bisa di waktu mendatang, kita bisa melihat, kita bisa menemukan, tapi saat ini aku nggak bisa menemukan ilustrasi yang tepat gitu tentang keterpisahan. Keterpisahan sosok yang dari dulu udah bersatu gitu. Ya, kita aja kadang mau terus belajar bagaimana kita bisa di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, ya kan? Tapi itu, semoga di dalam ketidakmengertian ini kita tetap percaya bahwa Eee, kesedihan penderitaan Yesus yang paling dalam adalah itu ketika dia ditimpa oleh murka Allah. Dia yang tidak berdosa, dia ditimpakan dosa. Dia yang tidak menyebabkan murka Allah, dia yang harus menanggung murka Allah itu. Makanya dia adalah korban yang sempurna, gitu. Nah, jadi Yesus sudah tahu semua ini penderitaan akan terjadi dan akhirnya terjadilah peristiwa ini. Dari kemarin kita bahas, dari pasal yang ke-12, ada banyak pesan-pesan terakhir Yesus sebelum Yesus menghadapi penderitaannya. Dan akhirnya terjadilah apa yang Yesus katakan, yaitu Yesus ditangkap. Dan ya, mungkin kita bisa lanjut ya, karena ini masih sangat berkaitan sedikit lagi sampai ayat 18. Yuk, ayat yang ke-15. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ juga. Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Nah, gimana? Akhirnya adalah kisah ini terjadi juga dari apa yang sudah katakan. Petrus dengan kepercayaan dirinya dia bilang, "Tuhan, aku siap rela mati. Tuhan, biarlah segala hal yang buruk itu, penderitaan itu dapat dijauhkan dari Engkau." Tapi Yesus bilang apa waktu itu? "Kamu akan menyangkal aku." Dan terjadi bahwa ada seseorang, bahkan ini seorang hamba ya, bukan seorang pemimpin. Seorang hamba perempuan penjaga pintu bilang, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Tapi Petrus katakan, "Bukan." Gimana? Kalau orang-orang kan kalau melihat peristiwa ini biasanya mengatakan, "Gimana ya rasanya dikecewakan oleh orang sekitar kita, yang tadinya deket banget sama kita, yang tadinya mensupport banget kita,
lalu tiba-tiba meninggalkan kita, tiba-tiba nggak percaya sama kita lagi, tiba-tiba apa, nggak mensupport kita lagi, ya kan? Biasanya kan yang diperkatakan itu ya. Nah, um, tapi ini tuh menariknya adalah Petrus aja, seorang murid yang paling dekat sama Yesus, seorang murid yang paling vokal, seorang murid yang suka memimpin, justru responnya menyangkal Yesus. Terus kalau misalnya ada yang bertanya, gimana ya kalau misalnya Petrus tuh tidak menyangkal? Apa yang terjadi ya kalau misalnya Petrus itu tidak menyangkal Yesus? Mungkin kisahnya bakal beda. Ya, bisa aja, bisa aja. Tapi gimana kalau kita di posisi Petrus? Kita udah lihat semua mujizat, kita udah melayani Tuhan, keliling berhadapan dengan para ahli-ahli Taurat. Kita udah melihat Yesus sendiri melakukan hal-hal yang di luar logika. Ketika kita diposisikan menjadi Petrus saat itu 2000 tahun yang lalu, dan kita lihat pemimpin kita udah bentar lagi dibuat menderita, apakah kita akan mengakui aku muridnya? Atau kita, enggak, aku bukan muridnya. Gimana? Kayaknya kalau misalnya aku jadi Petrus saat itu, kayaknya aku bakal melakukan hal yang sama. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Enggak deh, kalau misalnya aku ada di posisi Petrus saat itu 2000 tahun yang lalu, harusnya aku tuh hadapin aja gitu kan. Kan Yesus kemana kita ikut kemana, ya kan? Yesus nggak makan kita nggak makan, ya kan? Apalagi Yesus naik kapal kita ikut naik kapal, ya harusnya kita ikut aja dong, kan gitu. Ingat gak kemarin di pasal yang ke-17 atau pasal yang ke-16, kita menyaksikan Yesus sendiri yang berkata bahwa mereka akan meninggalkan aku dan aku akan menghadapi segala penderitaan sendirian. Tapi jangan takut karena aku gak sendirian, tapi ada Bapa bersama dengan aku. Dan iya, para murid akhirnya kelabakan, takut. Petrus pun akhirnya menyangkal Yesus, jadi sebuah kesempatan bahwa Yesus akhirnya menghadapi semua itu sendirian. Iya, Yesus akan bersama dengan Bapa, meskipun Bapa tuh gak bisa kita lihat. Tapi pada akhirnya Yesus akan menghadapi penderitaan itu sendirian. Ya, pada akhirnya memang ketika menjalani penderitaan, apalagi menjalani penganiayaan, apalagi menjalani proses hidup, kita akan jalani sendiri-sendiri. Iya, kita nggak bisa bergantung sepenuhnya sama mentor kita, kita nggak bisa bergantung sepenuhnya sama gembala kita. Yesus kasih teladan bagi kita bahwa Yesus menjalani semua penderitaan itu sendiri, tetapi Yesus tahu bahwa ada Bapa yang bersama dengan dia. Jadi dia gak perlu takut, karena dia tahu penderitaan ini pun ada akhirnya. Gimana dengan kita? Ada orang-orang yang terbiasa ketika mengalami hal sulit, pasti minta peristiwa. Tuhan tuh kayak membuat sebuah situasi di mana kita gak bisa kontak orang-orang, atau orang yang kita kontak gak balas kita, dan kita harus menjalani itu sendiri. Iya, semuanya Yesus katakan di pasal-pasal sebelumnya terjadi, ada yang terjadi ketika dalam penderitaan Yesus. Tapi yang jelas dari kisah ini, Yohanes 18 ayat 1-18, kita melihat bahwa Yesus gak sedikit pun gentar, Yesus gak sedikit pun
ada niat untuk udahlah menghindar aja. Enggak, Yesus jalanin. Ada yang bilang, jadi mana yang lebih berat? Ketika Yesus sedang bergumul di Taman Getsemani, atau ketika Yesus mengalami cambukan, apalagi Yesus disalib, apa yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Bagi aku, sebenarnya kalau bicara tentang bagaimana Yesus bergumul di Taman Getsemani itu, ketika Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi kehendakmu yang jadi, itu kan sebenarnya masih tentang, itu Yesus tuh lebih kepada pergumulan di dalam pikirannya, dalam kemantapannya, dalam hatinya. Jalan enggak, kan gitu. Tapi kalau misalnya di dalam Taman Getsemani udah mantep untuk akhirnya, oke Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendakmu bukan kehendakku. Dan Yesus langsung siap-siap. Akhirnya Yesus dengan mantap akhirnya oke, hadepin aja. Dan akhirnya kita lihatlah penderitaan Yesus dari cambukan, disalib, ya kan, ada banyak hujatan dari orang-orang, penolakan dari orang-orang. Itu kan hanya penderitaan di dagingnya, ya kan. Tapi kan kalau bicara tentang pengambilan keputusan, kesiapan mental, itu waktu di Taman Getsemani. Jadi aku mungkin kembali bertanya, kalau misalnya kita sebagai murid Yesus, kita melihat murid Yesus lain saat itu, dan kita cenderung kayak, itu kan Simon Petrus, mungkin kalau misalnya murid yang lain beda kali, mungkin kalau Yohanes akan berbeda, mungkin kalau Yakobus akan berbeda. Tapi gimana kalau kita berada di posisinya Petrus? Apakah kita akan melakukan hal sama, yaitu menyangkal Yesus? Apakah kita akan kabur karena takut dikejar-kejar, takut untuk ngalamin Yesus alamin, yaitu didatengin oleh tadi para penjaga, para pengawal, apalagi perwira, prajurit. Ya, waktu itu ada yang pernah memberikan kutipan ini kepada aku. Yudas aja mengkhianati Yesus demi 30 keping perak. Ya. Yudas aja mengkhianati Yesus dengan harga itu, 30 keping perak. Tapi kita justru lebih parah. Karena kita lebih sering mengkhianati Yesus, bahkan dengan sesuatu yang gak ada harganya. Kita sering untuk mengkhianati Yesus dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berharga. Jadi ketika aku lihat kutipan itu, aku kayak, bener sih. Kita lebih sering tukar Yesus dengan hal-hal yang tidak berharga. Kita pikir itu berharga, tapi nyata itu gak berharga. Ya, kita mungkin ngomel-ngomel, marah-marah tentang apa yang Petrus lakukan. Kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Yang aku tanya kembali kepada setiap Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di laptop ini. Apakah dalam keseharian hidup kita gak pernah menyangkal Yesus? Berani gak untuk tetap katakan kebenaran ketika keluarga kita lagi ribut? Atau mertua kita lagi ribut? Atau kita memilih untuk, udahlah, daripada tambah rame, ya kan? Gimana ketika di dalam pekerjaan kita melihat ada sebuah kekeliruan, kebohongan? Kita akan tetap berani untuk berkata kebenaran, atau kita memilih diem aja? Ketika kita melihat orang yang kita kenal, orang yang kita sayangin, orang yang deket sama kita, udah kelihatan nih gelagatnya, ini bakal jatuh nih,
Kita biarin dia aja sampai jatuh, atau kita berani untuk mengatakan kebenaran? Atau kita, "Ah, udahlah, janganlah, nggak usah lah ngomong hal-hal itu, nanti gue diberhentiin dari kantor gue. Aduh udahlah, nanti kalau misalnya gue ngomong yang benar, dia udah nggak lagi nanti temenan sama gue." Kebenaran adalah tetap kebenaran. Tugas kita adalah membagikan kebenaran itu. Orang itu terima atau enggak, itu adalah urusan dia sama Tuhan. Tapi bagian kita, ketika kita melihat teman kita, keluarga kita, orang terdekat kita salah, kita perlu mengatakan kebenaran supaya jiwanya diselamatkan. Bukan cuma tentang untung rugi di dunianya, bukan cuma tentang happy atau sedihnya dia di dunia ini, enggak. Kita lebih berpikir jauh ke depan supaya jiwanya diselamatin. Iya, tentu kita akan mengalami penolakan, kita akan mengalami kerugian, kita akan mengalami apa? Hal-hal yang menyakitkan. Iya, itu adalah risiko dari hidup dalam kebenaran. Tapi percaya bahwa ya memang kebenaran itu ada harganya. Dan saat ini ada banyak orang lebih bicarain apa sih? Hal-hal yang gak benar kan? Sekarang media lebih banyak menjual berita-berita kebohongan. Kalau mengkhianati tapi dia menyesali dosa-dosa, Yudas pasti masuk surga. Kalau lockout jelas lebih parah dari Yudas. Ya, ada banyak pandangan orang mengenai Yudas ya. Andaikan Yudas itu tidak seputus asa itu sehingga memilih untuk bunuh diri, pasti mungkin Yesus juga akan datang dan mengatakan hal yang sama seperti pesannya Yesus kepada Petrus, bahwa Petrus, apakah kamu mengasihi aku, gitu. Ya bisa aja terjadi seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya Yudas masih ada banyak kemungkinan lah ya. Mungkin kalau misalnya Yudas masih ada, bisa aja justru Yudas pelayanannya lebih dahsyat lagi, ya kan. Tapi ya itulah keputusan seseorang. Dan keputusan itu mengandung resiko dan dia harus menanggung resiko itu juga. Jadi aku mau katakan adalah jauh lebih penting untuk kita berkata kebenaran, untuk kita menunjukkan kebenaran, untuk kita hidup dalam kebenaran, supaya orang sekitar kita, orang yang melihat, bisa diselamatkan jiwanya. Dunia udah makin gelap, dunia udah makin jahat, dunia udah makin sesat. Sekarang justru hal-hal yang gak benar lebih laku. Sekarang justru hal-hal yang fitnahan, gosip, apalagi merencanakan keburukan bagi orang, jelek-jelekin orang, itu lebih laku. Ya itu kan sebenarnya udah menunjukkan kalau dunia ini udah jatuh ya moralnya. Dan itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu untuk tetap berdiri dalam kebenaran. Kita perlu untuk tetap hidup dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya ini loh, identitas kita sebagai terang dan garam itu terjadi, berdampak. Terang itu akan terlihat kalau dia berada dalam gelap. Garam itu akan memberikan rasa, karena identitas garam adalah kasih rasa. Makanya aku kemarin sempat baca lagi bikin satu renungan. Ya kalau garam itu udah tawar, gak berguna. Mau taruh di atas tanah pun gak berguna juga gitu. Karena kan setiap petani pasti mengharapkan apa yang ditaruh di atas tanah itu pasti akan berguna bagi tanamannya, bagi tumbuhan. Tapi kenyataannya kalau misalnya garam itu pun udah tawar, gak ngefek, udah kehilangan identitasnya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, yuk kita ingat lagi identitas kita sebagai terang dan garam. Bahwa kita punya tugas nih. Kita bukan cuma enjoy kasihnya Tuhan, menikmati kemurahannya Tuhan. Keliru. Kasih karunia Tuhan, apalagi kebaikannya Tuhan, itu juga harus orang-orang sekitar kita tahu. Itu harus dialamin oleh orang-orang sekitar kita. Sehingga orang sekitar kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan tuh masih ada dan anak-anak Tuhan tuh di dunia ini masih ada juga. Ya.
Hmm, jadi untuk hari-hari ke depan, kita akan lebih banyak membaca mengenai penderitaan Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus dari kitab Yohanes. Tapi untuk hari ini, cuma sampai ayat 18 aja. Aku akan ulang sebentar, poin-poin penting yang ada. Kita melihat bahwa Yesus, semua yang Yesus katakan itu benar-benar terjadi. Pengkhianatan, Yesus datangi oleh sekumpulan prajurit, apalagi Yesus akan disangkal oleh Petrus, dan para muridnya harus pergi meninggalkan Yesus, karena Yesus katakan bahwa Yesus aja nih yang menghadapi semua penderitaan itu sendiri. Dan para murid itu nggak perlu takut, para murid itu nggak perlu kehilangan damai sejahtera, karena ada Bapa yang bersama dengan Yesus. Jadi Yesus menghadapi semua penderitaan itu seorang diri. Yesus tahu apa yang akan terjadi, tapi Yesus tahu bahwa yang terjadi termasuk penderitaan dan kematian ini itu cuma sebentar. Ya, ada waktunya. Jadi ya udah jalanin aja. Ada banyak orang Kristen menghindari penderitaan karena dia mengira penderitaan itu akan terjadi selamanya. Enggak. Penderitaan itu ada awal, ada akhirnya. Sama kayak kita. Kita mengalami sesuatu apa? Pekerjaan, pasti ada awal, ada akhir. Kalau misalnya kita dalam pertemanan, pasti ada awal, ada akhir. Semua yang di dunia ini pasti ada awal, ada akhirnya. Kak, kalau ada yang nggak bisa mengampuni kita, apa yang harus kita lakukan? Atau kita doain aja? Oh, jadi posisinya adalah kita yang mungkin berada dianggap sebagai pelaku gitu ya, dan orang lain nggak bisa mengampuni kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita doain aja kan? Iya, tapi nggak cuma doain aja. Kita perlu mendoakan dia supaya Tuhan selamatin jiwanya. Jangan sampai dia akhirnya terkubur dalam kepahitannya. Karena kalau orang yang pahit, orang yang ada luka, dia jadi berubah tuh melihat sekitarnya. Ya karena lukanya itu. Jadi mau kita baik pun, mau kita berikan hadiah pun, mau kita sapa dia akan anggap tetap itu kejahatan. Karena hatinya luka. Jadi kalau ada orang sensitif, perhatikan deh. Jangan-jangan di dalam hatinya ada luka yang membuat dia tuh jadinya meresponi semua hal yang terjadi dalam diri dia tuh salah. Jadi kalau kita tahu, iya kita akan doakan orang itu supaya dia diselamatkan jiwanya, dia nggak kalah dengan kepahitan, tetapi akhirnya dia beroleh damai sejahtera, dan dia juga beroleh pengampunan dari Tuhan. Yang kedua adalah kita tetap berbuat yang benar. Kita tetap berbuat baik, kita tetap jadi diri kita apa adanya, biasa aja. Iya, kayak anggap nggak ada apa-apa ya gitu. Tapi belajarlah untuk memaklumi bahwa nih orang belum bisa ngampunin ya. Ya udah Tuhan, aku percaya Tuhan lagi berproses dalam hidupnya dia. Aku akan tetap lakukan yang benar. Aku akan tetap lakukan yang baik sebagai temannya dia gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang sulit mengampuni kita, kita tuh kadang nggak tahu ya, mungkin kita salah di ucapan, salah di tindakan, atau dari hidup kita ada yang nggak cocok sama dia. Tapi jangan sampai hal itu tuh jadi membatasi kita untuk tetap berbuat baik gitu. Kalau tetap disalahpahamin, tetap dianggap remeh, gak apa-apa. Di hadapan Tuhan kita tetap lakukan yang benar. Dan percayalah bahwa Tuhan tuh ada kok bela kita juga. Ya itu aja sih. Jadi tetap berbuat baik meskipun kita ditolak, meskipun kita dianggap remeh, tetap berbuat yang benar karena tanggung jawab kita sama Tuhan, bukan sama orang itu. Orang itu mungkin gak perhatiin, orang itu mungkin akan lupa. Tapi tanggung jawab kita di depan Tuhan adalah kita tetap melakukan yang benar. Jadi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena sekali lagi, kita anak-anak Tuhan, cara main kita bukanlah kejahatan lawan balas kejahatan,
Tapi kalau ada kejahatan, balas dengan kebaikan. Kalau orang itu masih tetap jahat juga, maklumi, karena dia belum mengerti, dia masih hidup dalam, kepahitannya, dia masih dalam kejahatannya. Jadi dia nggak sadar apa yang dilakukan itu salah di hadapan Tuhan. Ya, memaklumi itu jadi salah satu proses yang cukup panjang bagi aku. Tapi akhirnya ketika aku sadar bahwa Tuhan banyak memaklumi aku dengan segala kebodohan aku, dengan keterbatasan aku, akhirnya aku belajar untuk memaklumi orang juga. Dan di dalam kasih, biasanya kita nggak akan jauh-jauh dari kata memaklumi, ya. Ya kayaknya nggak banyak orang bahas tentang permakluman, jadi aku bahas tentang permakluman. Karena bagi aku itu salah satu hal yang akan terjadi di dalam kasih. Ya, itu aja teman-teman semuanya untuk renungan di siang hari ini. Aku bersyukur bahwa kita udah sampai pasal yang ke-18, jadi kurang lebih ada 3 pasal lagi. Gak tahu minggu depan atau 2 minggu lagi akan selesai tergantung dari pembacaan. Tapi semoga kita semua bisa semakin kenal pribadi Tuhan Yesus. Kita kenal pribadi Tuhan Yesus bukan dari apa kata orang, karena biasanya bisa salah gitu. Jadi aku pernah bikin VT, waktu itu tuh aku lagi ibadah, dan seorang leader saat itu yang lagi bawain khotbah itu bilang bahwa ada banyak kekeliruan konsep mengenal Yesus gitu. Jadi aku kayak, wah ini bagus nih gitu. Akhirnya aku bikin VT tentang jangan-jangan kita tuh keliru sama ini mengenal pribadi Yesus. Kita kira yang kita dengar dari orang, kalau misalnya ikut Yesus itu, wah semua tuh bakal aman. Mengikuti Yesus, wah semua itu akan dimudahkan gitu kan. Mengikuti Yesus tuh nggak ada tuh yang namanya penderitaan gitu kan. Terus ketika kita ngalamin penderitaan kita bingung. Tunggu. Kok aku ngalamin penderitaan tapi aku udah di dalam Tuhan, aku udah terima Yesus. Ini gimana ya gitu. Jadi aku juga akhirnya banyak mengilas balik, mereview sebenarnya konsep aku, pengenalan aku tentang Yesus itu udah bener atau enggak. Atau jangan-jangan itu pribadi lain, bukan pribadi Yesus yang Allah nyatakan di dalam firman Tuhan. Jadi itu mendorong aku untuk baca firman Tuhan lebih lagi, khususnya tentang pribadinya Yesus. Supaya aku jangan salah nih gitu kan. Dan iya benar, jangan takut bahwa selama kita hidup, selama itu juga kita proses mengenal Tuhan, dan selama itu juga proses kita hidup menjadi serupa dengan Yesus. Tapi maksud aku adalah tanggung jawab kita untuk baca firman Tuhan masing-masing, sendiri-sendiri. Kita bisa sih ikut Bible study, kita bisa sih untuk dengerin khotbah, tapi kita perlu untuk berhadapan sama firman Tuhan sendiri. Sehingga ketika ada pengajaran-pengajaran lain, kita udah tahu yang benar. Jadi kita udah bisa bedain, ini kayaknya keliru nih gitu kan. Oh ini kayaknya nggak tepat nih sama firman Tuhan. Atau mungkin nih hamba Tuhannya punya beda pandangan gitu ya. Jadi kita perlu baca firman Tuhan sendiri-sendiri. Kalau enggak, ya udah habis. Bahkan mungkin yang firman Tuhan katakan tuh akan terjadi juga di zaman kita. Bahwa akhirnya ada pengajar-pengajar palsu, orang-orang yang mengaku dirinya Yesus, orang-orang yang melakukan tanda-tanda mujizat, yang kita kira benar, padahal firman Tuhan udah kasih peringatan kepada kita. Aku bicara ini bukan berarti aku anti dengan hamba-hamba Tuhan yang melakukan mujizat, hamba-hamba Tuhan yang melakukan hal-hal ya disertai dengan tanda-tanda yang ajaib, bukan ya. Karena aku banyak juga teman-teman sesama pelayanan hamba Tuhan itu mereka punya karunia yang luar biasa gitu ya. Pengusiran roh jahat, apalagi kesembuhan, mujizat itu aku juga punya beberapa kerabat hamba Tuhan yang pelayanan seperti itu. Tetapi yang aku tekankan adalah jangan sampai akhirnya kita sebenarnya nggak kenal Tuhan. Kita sebenarnya nggak tahu firman Tuhan. Kita cuma ya dengar dari pendeta ini, dengar dari hamba Tuhan ini, dengar dari kata orang. Akhirnya ngeblur, dasar kita nggak teguh karena bukan firman Tuhan. Shalom, selamat sore. Tuhan Yesus mengasihi dan menyertai kita semua kini dan selamanya. Amin. Selamat sore musafir dari Timur 77. Ya, itu aja untuk renungan di siang hari ini.
Aku, senang banget hari ini ada banyak yang baru. Salam kenal ya semua, aku kayaknya baru lihat, tunggu ini sebutnya apa? Rafaq atau apa kamu namanya apa? Karena surname-nya agak susah ya. Raffi atau Arfi. Tadi ada Clarissa Amarisa, kalau mengkhianati tapi dia menyesali dosa-dosa Yudas, pasti masuk surga, tapi kalau lock out jelas lebih parah dari Yudas. Nah, ya. Oh, Rif dari Malaysia. Oh iya, halo Rif, salam kenal, dari Jakarta. Rif dari Malaysia, aku dari Jakarta. Sehat-sehat Rif. I love more. Lucifer paham akan Tuhan seutuhnya masih memberontak. Ya karena Lucifer emang pekerjaannya begitu, memberontak. Lucifer dan seluruh kelompoknya yaitu malaikat jatuh, itu memang mereka punya satu kebiasaan yang positif, yaitu tidak pernah menyerah. Iya, tadi ada pendeta muda Nathanael Manik, ada gitu, iya. Iya, itu sehat Kak, puji Tuhan. Iya, semoga kita semakin dikuatkan, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita perlu untuk berakar, karena kalau kita nggak berakar dalam Tuhan, bagi aku, hidup kita akan gampang banget digoyahkan. Hidup kita gampang banget untuk mudah terombang-ambing dengan segala keadaan yang ada. Ya kita tahu ya, apa aja bisa terjadi sekarang. Dan tadi aku, kelintas bahwa mempercayai Tuhan itu sebenarnya hal yang sederhana, yang kita perlu ingat setiap hari, kita perlu pegang setiap hari Tuhan dalam hidup kita. Karena Lucifer juga ingin seperti Tuhan, maka ia berontak. Iya, Lucifer ingin seperti Tuhan, tapi dia bukan Tuhan gitu kan, makanya dia pengen berontak. Ya jadi, percaya itu bukan hanya keputusan kita ketika kita dibaptis aja, tapi percaya itu adalah keputusan setiap hari orang percaya. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan keputusan, dengan pilihan untuk percaya kepada Tuhan atau percaya kepada yang lain. Percaya pada diri sendiri misalnya, percaya kepada kemampuan diri sendiri, percaya kepada akal diri kita sendiri, akal kita, atau percaya kepada orang lain, atau percaya kepada apa yang kita miliki. Misalnya kita percaya kepada cita-cita kita dapat menjamin hidup kita, kita percaya kepada setiap gelar yang kita miliki dapat menjamin hidup kita, bahwa apa yang kita miliki itu bisa membuat kita selalu happy dan senang. Nah itu, pergumulan orang percaya setiap harinya adalah diperhadapkan dengan pilihan untuk percaya kepada Allah atau percaya kepada dirinya sendiri, atau hal-hal lain yang ada di bumi ini yang bukan Allah. Ya, sebab itu hari ini kita akan tutup di dalam doa, karena tidak ada juga yang ngobrol lagi. Tadi juga kayaknya yang pendeta muda Nathanael udah nggak ada juga, jadi kita nggak bisa ngobrol lagi. Oke, kita doa aja, doa tutup. Oke. Bapa yang baik, kami di siang hari ini udah menyaksikan bagaimana akhirnya Yesus ditangkap oleh sekumpulan prajurit dan dibawa ke imam besar orang Yahudi. Dan kami menyaksikan bahwa Yesus benar-benar menghadapi semuanya sendirian. Yesus nggak takut, atau Yesus nggak menghindari, atau Yesus nggak menunda, tapi Yesus mantap untuk menghadapi itu semuanya, karena itulah yang jadi kehendak Bapa. Tuhan, ajar kami untuk kami jangan menjadi anak-anak yang takut terhadap penderitaan, jadi anak-anak yang takut terhadap penolakan. Tapi kami tahu bahwa kalau memang itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kami, biarlah kami beroleh ketulusan dan keikhlasan dan kerelaan untuk kami menghadapinya. Karena kami tahu bahwa penderitaan kami pun juga akan ada akhirnya. Itu sebabnya Tuhan,
Berikan kami keberanian, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat menghadapi segala perkara dalam hidup kami, karena kami percaya bahwa Engkau Allah ada yang bersama dengan kami. Dan ajar kami untuk kami bisa terus mengabarkan kebenaran, bisa hidup dalam kebenaran, sehingga orang sekitar kami dapat melihat bahwa Tuhan tuh ada dalam hidup kami, bahwa kebenaran yang kami nyatakan, kebenaran yang kami bawa, kebenaran yang kami hidupi, itu dapat memerdekakan orang-orang sekitar kami, sehingga mereka terlepas dari tipu muslihat setan, dari mmm, tipu daya dunia ini, dari hal-hal yang mereka tidak sadari, bahkan dari setiap belenggu dosa. Aku percaya Tuhan bahwa Roh-Mu ada untuk memerdekakan setiap kami, dan ada kemerdekaan hari ini yang kami terima, ada pemulihan yang kami terima hari ini saat kami dengan firman. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan kumpulkan kami bersama lagi untuk besok kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kami bisa terus berakar, bertekun, dan akhirnya berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau ada yang untuk memberkati, Engkau ada juga memberikan visi-Mu bagi setiap orang-orang yang ada dalam talk ini Tuhan. Dalam setiap pekerjaan, tindakan, kesibukan apapun yang mereka lakukan, Engkau ada untuk memberikan hikmat dan visi yang lebih lagi untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.